Baik, selamat malam kakak-kakak semua. Eh, Bagaimana kabarnya kak? Baik, Ya, Malam Kak, kurang sehat. mudah-mudahan cepat sembuh ya kak ya. Baik kakak-kakak, kita akan mulai malam ini kegiatan tatap maya yang ketiga di modul 2.1 kak. Namun sebelum kegiatan kita mulai, alangkah baiknya satu orang untuk memimpin doa kak. Silakan kak. Baik teman-teman, sebelum memulai pertemuan kita pada malam hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan orang lain dan masing-masing maksudnya. Berdoa mulai. Selesai, saya kembalikan kepada Kakak Fasil. Baik Kak Robin, terima kasih karena sudah memimpin doa untuk kita malam hari ini. Baik kakak-kakak, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu untuk kita semua di ruang virtual. Baik Kak, nah ini kesepakatan seperti biasa, saya mengingatkan untuk kesepakatan kita di kelas ini. Yang pertama, menyalakan kamera apabila tidak ada kendala, kemudian mematikan mikrofon pada saat kegiatan agar tidak mengganggu jalannya kegiatan. Kemudian yang ketiga adalah hadir seutuhnya di ruang kegiatan kita atau ruang virtual. Kemudian yang keempat adalah menghargai waktu agar nanti tidak terlalu molor kegiatan kita Kak. Kemudian yang kelima adalah memaksimalkan fitur chat, jadi nanti bisa di kolom chat atau juga menggunakan fitur raise hand untuk bertanya atau menyampaikan pendapat. Selanjutnya adalah apabila nanti terjadi gangguan, itu hal yang wajar Kak, karena beberapa pertemuan kita juga pernah terjadi gangguan seperti itu Kak. Bahkan saya juga pernah terlempar seperti itu Kak. Baik Kak, materi kita yang malam hari ini adalah modul 2.1, yaitu tentang keterampilan mengajar PJOK yang efektif untuk kegiatannya. Nah ini pembelajaran 1 dan 2, konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dan penyajian tugas gerak, jadi 2 JP. 2 JP ini 1 JP-nya 45 menit, jadi 45 menit, jadi 2 JP sekitar 90 menit, jadi 1,5 jam ke depannya Kak ya. Nah, ini. Halo Bapak Ibu sekalian, kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta didik akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas pokok, tugas gerak tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok yang kemarin Kak. Jadi setelah kita berdiskusi kemarin, itu ada satu modul ajar yang kita gunakan untuk membuat video pembelajaran tentang gerak seperti itu Kak. Kemudian referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antara peserta untuk meningkatkan aktivitas dalam penyajian tugas gerak. Jadi nanti kita berdiskusi Kak untuk bagaimana sih membuat satu program atau satu metode pembelajaran tentang gerak yang berpusat pada peserta didik seperti itu Kak. Kemudian agenda kita hari ini yang pertama berburu referensi penyajian tugas gerak. Nanti ada satu link seperti biasa Kak, linknya akan saya bagikan di kolom chat, kemudian kakak-kakak bisa membukanya, nanti menyesuaikan dengan tugas kelompoknya masing-masing, jadi nanti per kelompok Kak. Jadi setelah saya bagikan mohon untuk disalin atau coba saya juga bagikan di grup WhatsApp untuk bisa dibuka dan digunakan untuk menyampaikan pendapat atau pengalaman kakak-kakak pada saat pembelajaran seperti itu Kak. Kemudian yang kedua berbagi referensi penyajian tugas gerak. Nah kalau yang pertama itu berburu, nanti kakak-kakak boleh dari sekian banyak kelompok siapa nih yang menarik seperti itu bisa. Kemudian yang kedua adalah berbagi atau kita nanti menyampaikan hasil diskusi kita di di BOR
kemudian bisa berdiskusi dan hasil dari diskusi nanti disampaikan di ruang virtual besar, Kak. Kemudian yang terakhir adalah refleksi. Jadi tugas kegiatan kita malam hari ini ada 3, Kak, seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan, Kak? Ya, tidak ada ya, Kak ya. Baik. Oke, baik Kakak-kakak. Dari pelajaran 1, P1 dan P2 kemarin, kira-kira ada nggak nih yang bisa sedikit menyampaikan di P1 kemarin apa, kemudian di P2 kemarin apa, Kak? Silakan, Kak. Di pertemuan pertama kemarin apa, di pertemuan kedua apa saja? Ada, Kak? Tidak ada, mungkin lupa, Kak? Ada, Kak? Tidak ada? Izin Kak Fasil. Boleh, silakan Kak Eri. Untuk yang P1 atau pembelajaran 1 itu pertama pengenalan tentang refleksi, kemudian penguatan pemahaman tentang framework dan model-model refleksi. Kemudian yang kedua tentang apa ya, Mari? Yang kedua itu tentang model-model pembelajaran kayaknya, Kak. Oke, baik. Ada lagi, Kak? Mungkin itu Kak sedikit yang saya ingat. Terima kasih, Oke. Kak. Oke, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Mungkin ada yang lain bisa menambahi? Sudah, Kak. Baik, mari kita kilas balik, Kak. Untuk 2.1 atau P1 kemarin, itu ada sama judulnya, Kak, keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Kemudian yang pertama itu ada konsep dan keterampilan gerak, Kak. Ada 9 gerakan di awal yang kita coba untuk gerakan bersama. Kemudian ada 4 gerak efektif kegiatan pembelajaran, kemudian diskusi, kemudian fokus pada kegiatan dan sebagainya. Nah, kemudian di pertemuan kedua itu keterampilan mengajar PJOK yang efektif juga sama. Namun di sini ada penyajian tugas gerak, Kak. Jadi kakak-kakak kemarin kan sudah diminta tuh untuk membuat satu modul ajar dan didiskusikan seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah penyajian berbagi pengalaman, Kak. Nah, ada kemarin kita berbagi pengalaman seperti pengalaman Kak siapa kemarin yang menghadapi siswa yang over, kemudian ada yang kakak juga apa namanya, siswa yang harus dibujuk dulu dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada mengidentifikasi pengajaran tentang gerak, Kak. Jadi geraknya seperti apa kemarin yang menggunakan CUI, kemudian menggunakan apa metode-metode pembelajaran dan juga bagaimana cara kita mendapatkan pembelajaran atau mendapatkan perhatian dari peserta didik. Mungkin dengan cara menggunakan peluit atau aba-aba atau tepukan dan sebagainya. Kemudian tentang bagaimana cara kita mengajarkan tentang isyarat, Kak, terhadap peserta didik. Seperti itu. Kemudian ada diskusi dan refleksi tentang kegiatan di pertemuan pertama, Kak. Nah, itu tadi, Kak. Itu sedikit refleksi atau review tentang materi kita ya untuk malam hari ini, Kak. Jadi nanti bisa digunakan untuk kita menjawab atau berdiskusi tentang bagaimana cara pembelajaran yang efektif untuk PJOK, Kak. Seperti itu. Baik, Kak, ini berburu referensi penyajian tugas gerak, Kak. Seperti itu. Sebentar, Kak. Nah ini, Kak, yang pertama peserta dibagi menjadi 3 kelompok. Kemudian tiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan oleh guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. Kemudian yang ketiga, kelompok menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang telah disediakan di breakout room. Jadi nanti kita akan coba, saya akan coba kirimkan
linknya Kak di sini nanti bisa disalin, kemudian bisa digunakan nanti disesuaikan dengan kelompoknya Kak, seperti itu. Kemudian durasi berburu referensi dan penulisan lembar kerja adalah 40 menit Kak, seperti itu. Kemudian jika sudah selesai kakak-kakak semua akan otomatis kembali ke main room atau ruang besar untuk menyampaikan hasil dari berburu referensinya Kak, atau menyampaikan hasil berburu referensinya, seperti itu Kak. Ada pertanyaan Kak? Lanjut aja Kak. Oke lanjut Kak ya. Baik. Oke, siap. Saya coba bagikan di kolom chat ya Kak. Coba di sini. Oh ya, sudah Kak di sini. Baik Kak, saya akan coba tampilkan dulu Kak untuk apa namanya? Linknya. Sudah terlihat Kak? Sudah terlihat Kak? Nah, bentuknya seperti ini Kak. Nah, jadi kelompok 1 mendapatkan apa dan sebagainya, menetapkan dana, prosedur, kemudian mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran seperti apa, memastikan peserta didik mendengar dan melihat, kemudian selanjutnya menggunakan waktu yang efisien. Nanti penahapannya seperti apa bisa dimasukkan ke sini Kak. Kemudian selanjutnya kalau ada isyarat atau clue-nya bisa dimasukkan ke sini. Umpamanya di sini apa clue-nya, kemudian keterangannya di sini Kak, yang bisa digunakan seperti itu. Keterampilan gerak yang diajarkan apa, kemudian clue-nya seperti apa atau isyaratnya seperti apa. Nah, ini Kak. Nah, ini kelompok 2 sama. Ini bisa dilihat nanti Kak untuk urutan penyajiannya dan seterusnya sampai dengan kelompok 3. Bisa dipahami Kak? Saya coba bagikan di kolom chat ya. Baik Kak, silahkan Kak, sudah ada di kolom chat, nanti Kakak copy dulu, nanti kemudian Kakak masuknya di room berapa atau kelompok berapa dan itu sudah nanti otomatis masuk Kak, seperti itu. Ada pertanyaan Kak? Aman Kak, insya Allah. Nah, ini saya coba buatkan breakout room-nya dulu Kak. Di sini yang tidak hadir siapa ya? Kalau boleh tahu. Saya coba stop share dulu biar terlihat. Berarti ada 11 orang ya yang hadir ya. Kak Novi ya, belum hadir ya? Ke Novianti ada Kak? Oh iya ada Kak Novianti, Kak Renggi ada. Nggak ada Kak. Siapa Kak? Kak Novi udah keluar suaranya, biasanya diam kan ya. Gak apa-apa Kak. Saya coba buatkan breakout room-nya Kak. 3 kelompok, durasinya 40 menit. Oke, ada 443 ya Kak ya.
Nah, kalau sudah masuk nanti kakak-kakak baru bisa melihat kelompoknya. Gitu. Baik Kak, saya coba bukakan. Baik Kak, kalau ada ini silahkan boleh masuk ke roomnya Kak, silahkan Kak. Silahkan Kak Gali dan Kak Reza bisa masuk-masuk.
Kak Mahdi terlempar kah, Kak? Halo Kak Mahdi. Kak Mahdi. Halo Kak.
Ambil piring Tes, kecil tes. buat Ya, silahkan Kak, yang belum masuk. Masih ada yang di room ya Kak ya? Baik Kak, apakah sudah selesai Kak untuk hasil diskusinya? tidak punya kami sudah selesai. Oke, sudah ya Kak ya. Bentar, Kak. Ada yang mau maju duluan untuk mempresentasikan atau seperti apa Kak? Gas langsung kelompok 1. Ada Kalia aman. Siap. Kak Robin bagikan ininya, tolong. Oh, langsung kelompok 1 Kak ini? Jadi langsung Kak, langsung. Sebentar Gerak ya. cepat membangun PKG biar Kalia lain. Langsung Lalu dibuat sama Kalia. Sebentar Kak, sebentar Kak, sebentar Kak. Oke, saya coba cek yang dulu Kak. Yo, semangat teman-teman. Saya 10% Kak. Udah bisa nih. Mode hemat. Baik kakak-kakak, kita lanjut untuk kegiatannya. Sebentar. Baik Kak, setelah kembali ke room, nah ini ada berbagi refleksi penyajian tugas gerak Kak. Kita coba. Tadi sudah ada yang siap dari kelompok 1 ya. Silahkan kalau kelompok 1 ada yang mau langsung, silahkan. Saya stop chat dulu Kak. Oke. Silahkan Kak. Baik, terima kasih. Selamat malam teman-teman PKG kelas 1 dan Kakak Fasil. Kami dari kelompok 1 di tim Breakout akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah Kakak Lia sampaikan dan Kak Gali serta Kak Anggun tuliskan. Teman. Nah, oke. Mainkan kali ya. Jadi, terima kasih Kak Robin. Baiklah, Kak Fasil, jadi ini hasil dari diskusi kita. Di sini ada nama anggota, saya sendiri Liawati SPD, kemudian ada Kak Anggun Sopwana Oktavia SPD, ada Kak Galih Pusranto SPD, dan juga ada Kak Robin Mas Bastari SPD. Harusnya ini Kak Robin yang di atas. Ke bawah Kak Robin. Nah, jadi di sini Kak, teman-teman semua, jadi satu, untuk mendapatkan perhatian dari peserta didik, kami memilih menetapkan tanda prosedur dengan cara demonstrasi atau mencontohkan. Terus ada melalui media atau video pembelajaran yang bersumber dari YouTube dan lain-lain. Kemudian ada B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Nah, di sini kami memilih Kak, menyesuaikan materi dengan kondisi lapangan, kemudian melibatkan peserta didik. Terus yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Itu kami memilih bahasa tubuh atau suara, nada, dan ekspresi wajah sebenarnya ini. Kemudian ada motivasi atau pujian. Terus yang D, penggunaan waktu yang efisien. Kami memilih manajemen waktu yang efektif, terus menciptakan suasana yang menyenangkan.
Nah, ada 2, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Nah, di sini keterampilan gerak yang diajarkan, kami memilih materi lari, menendang bola, Kak Sil. Kemudian urutan pengajaran yang dilakukan, yang pertama tahap pengenalan dasar, kemudian tahap latihan, kemudian ada refleksi, kemudian ada evaluasi. Terus yang kedua melempar bola. Nah, itu kami menggunakan tahap pengenalan dasar, tahap latihan, refleksi, dan evaluasi juga. Kemudian ada clue, ini sudah benar kita kapasitas membacanya clue, nggak cuek lagi. Ada clue pembelajarannya, ada 1 keterampilan gerak yang diajarkan, 1 lari menendang bola. Isyarat clue yang bisa digunakan itu isyarat nonverbal atau tepuk tangan. Tepuk tangan saat akan melakukan gerakan. Arah tangan menuju ke sasaran ini sebenarnya. Kemudian ada isyarat verbal berupa aba-aba. Nah, kemudian ada yang kedua, lempar bola, itu masih sama Kak Basil. Menggunakan isyarat nonverbal atau tepukan tangan saat melakukan gerakan, arah tangan menuju ke sasaran. Kemudian yang keduanya ada isyarat verbal atau berupa aba-aba. Nah, jadi demikianlah Kak Basil hasil diskusi kami. Kalau mau teman-teman tanggapi ya silakan gitu Kak Basil. Ya, terima kasih. Langsung Kak, kita belajar jadi MC Kak Lia, silahkan Kak. Atau Kak Robin yang jadi MC-nya boleh. Silahkan Kak. Baik teman-teman semua, itulah presentasi dari kami kelompok 1. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai selesainya materi. Kami buka kesempatan untuk teman-teman tidak bertanya. Nggak bercanda ya. Kami buka kesempatan untuk teman-teman bertanya ataupun membahas sedikit hasil dari materi pembahasan dari kami kelompok 1. Kami persilahkan teman-teman untuk raise hand, sebutkan nama, alamat, rumah, jenis kelamin, dan juga status. Dipersilahkan. Oke, Kak Dwi Anjar Rudianto. Boleh. Ya. Ini nama asli apa nama palsu dulu Kak? Kak Robin. Nama asli, setelah itu nama Facebook boleh Kak? Ya, perkenalkan saya Anja dari kelompok 3 kalau nggak salah. Kelompok 3 memberi tanggapan positif aja Kak. Boleh ditampilkan lagi tadi Kak, slide-nya Kak? Boleh Kak. Nah ini Kak, sudah pas itu Kak. Menurut saya isyarat atau clue-nya itu sudah sesuai, sudah pas, karena di situ ada isyarat nonverbal juga, itu tepukan ya Kak. Betul Kak, tepukan. Nah, biasanya kalau tepukan ini lebih menarik bagi siswa sekolah dasar khususnya, biar lebih semangat lagi dalam berolahraga dan bikin lebih fokus lagi Kak. Itu aja sih Kak tanggapan dari saya dari kelompok 3. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Anjar atas terima kasih Kak Anjar atas apa tadi ya? Tanggapan positifnya untuk kelompok 1. Semoga kami tidak terbuai atas tanggapan dan tanggapannya.
Untuk teman-teman yang lain kami persilakan lagi jika ingin bertanya. Boleh bertanya apapun teman-teman. Kami membuka semuanya. Mau bertanya kodam boleh. Aman kayaknya Kak Rubin. Aman. Aman. Oke. Baik, sepertinya tidak ada lagi. Saya serahkan kembali kepada Kakak Fasil. Oke, baik. Terima kasih. Luar biasa sekali. Tepuk tangan dari saya, Kak. Oke, luar biasa. Terima kasih Kak Fasil. Sama-sama Kak. Terima kasih. Luar biasa. Jadi rutut saya lihat di sini untuk kegiatannya seperti itu. Mungkin nanti ke depannya kita bisa juga gunakan yang sudah kita bahas di sini atau yang kita diskusikan di sini bisa kita diseminasikan, kita bisa aplikasikan ke peserta didik. Itu harapan saya Kak. Terima kasih banyak Kak. Baik, untuk selanjutnya kakak-kakak, Kak Anjir masih angkat tangan ya Kak? Kepencet Kak. Wah, kirain tadi angkat tangan terus nggak capek apa ya Kak angkat tangan terus ini Kak. Oke, terima kasih Kak. Baik Kak, terima kasih. Silakan untuk kelompok 2 atau 3 dulu nih atau urut silakan boleh. Izin Kak, kalau ini diurut aja gitu Kak. Oke, diurut ya. Nggak ada yang jawab mereka. Ya, oke, kalau Ada yang keselahu makanya diurut, guys. Oke, baik. Berarti kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2 untuk bersiap-siap, kemudian MC-nya siapa ditunjuk untuk mengkondisikan materinya dan juga mengkondisikan untuk waktu serta ruang. Silakan Pak. Kelompok 2, silakan. Ya, mohon izin ke Pasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hujan tapi semangat orang piana, sabar. Di sini kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil paparan yang luar biasa yang sudah kami buat. Karena ada 4 kepala, kami jadikan 1. Saya di sini ingin memaparkan, akan tetapi bukan saya. Yang memaparkan adalah Reja Pratama yang suaranya luar biasa nantinya Kak. Masya Allah. Kami persilahkan buat Abang Reja. Ayo Kak, hajar langsung. Mana nih? Kirim ke Kak Fasil hasil Ya, diskusi kita tadi Kak. Ya, okay. Sudah tadi, sudah dikirim. Ya, udah masuk Kak ini Kak. Biasa. Tugas kelompok 2 ya Kak ya? Iya Kak. Silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin berbagi referensi inspiratif penyajian tugas gerak. Di kelompok 2 ini ada 4 anggota, yaitu Nopianti, saya sendiri Reja Pratama, dan Kak Randi yang luar biasa. Ada juga Kak Agustius Permadani. Untuk yang pertama, mendapatkan perhatian dari peserta didik
menetapkan tanda atau prosedur ya, dengan 3 cara, yaitu membangun hubungan dengan cara pendekatan dan dengan peserta didik yang notabene-nya memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ice breaking guna memberikan semangat sebelum atau sesudah pembelajaran, memberikan perhatian kepada peserta didik, memberikan kepada peserta didik. Yang B ialah mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Itu ada beberapa. Yang pertama, menata ruang kelas, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, memanfaatkan teknologi, menyampaikan aturan yang telah disepakati, kesepakatan kelas, kesepakatan guru. Dan yang ketiga, yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat bahasa tubuh. Yaitu kontak mata, buat kontak mata dengan siswa saat berbicara. Ada juga dengan gerakan, gunakan gerakan tubuh untuk menekankan poin penting. Dan ketiga, ekspresi wajah, tunjukkan antusiasme dan minat pada materi yang ada Anda sampaikan. Penggunaan waktu yang efisien, perencanaan pembelajaran yang matang, tujuan pembelajaran, tentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Aktivitas yang dilakukan, rancangan aktivitas pembelajaran yang bervariasi dan menarik. Untuk waktu, alokasikan waktu yang cukup untuk setiap aktivitas dan melibatkan siswa yang aktif. Ajak siswa untuk berpartisipasi dalam pembelajaran melalui diskusi, tanya jawab, atau kegiatan kelompok. Siswa juga memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa secara teratur. 2. Menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan. Yang pertama, gerak lokomotor, berjalan, berlari, melompat, meloncat, merayap, berguling, dan lain-lain. Gerak non-lokomotor, memutar, mengayun, menekuk, memuntir, dan lain-lain. Gerak manipulatif, yaitu melempar, menangkap, menendang, memukul, dan lain-lain. Urutan pelajaran yang dilakukan, yang pertama ialah melempar. Tahap 1, mengenal bola. Mengenalkan berbagai jenis bola, ukuran, berat, dan tekstur. Melakukan aktivitas sederhana seperti menggulingkan bola, memantulkan bola. Tahap kedua, melempar dengan satu tangan, yaitu melempar bola ke atas dengan satu tangan, melempar bola ke depan dengan satu tangan, menargetkan sasaran yang dekat. Tahap yang ketiga, melempar dengan dua tangan, melempar bola ke atas dengan dua tangan, melempar bola ke depan dengan dua tangan, menargetkan sasaran yang lebih jauh. Tahap yang keempat, melempar dengan rotasi tubuh. Menggabungkan gerakan kaki, badan, dan lengan untuk menghasilkan lemparan yang lebih kuat dan akurat. Yang ketiga, isyarat. Pembelajaran keterampilan gerak yang diajarkan. Yang pertama, berjalan, berlari. Ke atas sedikit kah? Isyarat ku yang digunakan. Melangkahkan kaki dengan ayunan lambat dan lengan seirama dengan langkah kaki. Angkat lutut setinggi pinggang, mengayunkan kaki dengan cepat secara berganti. Sudah kayaknya sampai di situ saja dari kami kelompok 2. Selanjutnya ulun serahkan ke Kak Randi. Terima kasih, Kak. Oke, Kak. Di sini saya ingin menambahkan sedikit, Kak.
Fasil dan kawan-kawan, hasil dari diskusi kami boleh diangkat sedikit. Yang mana Kak? Ya, ini Kak, yang clue Kak. Oh yang Yang ini. cuek itu Kak. Ini. Begini. Oke, silakan Kak. Alhamdulillah pembacaan saya kemarin kan cuek Kak, sekarang jadi clue. Jadi clue maksudnya Kak. Isyarat yang bisa kami Cu. gunakan. Iya, sabar. Clue. Oke, isyarat yang kami gunakan di sini kami menggunakan isyarat bahasa Kak. Kemudian di sini kami tambahkan beberapa penjelasan mengenai tentang isyarat yang suara kami sampaikan tadi. Ditambah lagi bisa menggunakan isyarat non verbal, menggunakan tepuk tangan tadi Kak. Mungkin itu Kak tambahannya. Mungkin itu saja diskusi dari kelompok kami. Adakah yang ingin menyanggah? Paling tidak jangan disanggah karena ini hampir sama saja dengan Kak Robin ya. Nah, kemudian berikan sanggahan positif aja Kak kalau bisa. Ya mungkin ada sanggahan positif atau memberikan penjelasan yang lebih jelas lagi Kak. Iya, betul. Oh, ayo kakak-kakak kelompok lain boleh Ada Kak Anggun Kak, memberikan angkat tangan sanggahan. Kak. Kak Anggun itu Kak, angkat tangan Kak. Oke, siap Kak. Halo, Ayo Kak. Silakan Kak. Hai. iya atas Halo Kak, kesempatan. hai. Oke. Baru baru tembus suara Kak. Oleh sinyal putus nyambung ini sinyal. Ini baru stabil ini. Saya berikan tanggapan positif aja. Isinya lengkap sekali. Saking lengkapnya saya bingung mau tanya apa. Saya mau ini aja ya. Sedikit meluruskan ya untuk kata cuek itu memang cu. Kalau isyarat Kak. Kalau clue itu artinya petunjuk. Cu ya, Oke. iya Jadi pakai C. kita dari awal tuh sudah benar cu. Cu. Oke. Cu. Ada beda Oke. Beda isyarat dengan petunjuk itu ada beda sedikit. Ya. Oke. Itu aja. Tapi kalau isinya sudah mantap. Luar biasa Kak. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Kak Anggun. Aduh, Kak Lia. Padahal ini mengikuti Pian di sini. Apa? Ada apa? Jangan di sini. Silakan. Jangan di sini. Astaga Tuhan. Baik Kak, silakan Kak. Boleh yang Malah lain 4 Kak. jadi 1 tadi benar. Dia mungkin dari kelompok lain, kakak-kakak, Kak Robin. Tentang Nabi. Aman. Aman Kak. Tinggal satu kelompok lagi tuh. Sekian kayaknya Kak. Mungkin Penutupnya sekian kelihatan di. dari kami. Oh, ditutup ya Kak. Kalau bisa jangan ditutup Kak, karena lembaran itu kan jangan ditutup, apalagi kita baru menjalin tali silaturahmi di sini Kak. Kayaknya tetap terbuka lebar deh Kak. Iya. Mungkin itu Kak. Terima kasih banyak. Ya. Sama-sama Kak. Terima kasih kembali Kak. Luar biasa Kak untuk pemaparan materinya. Ini kayaknya kelompok yang paling rame ya untuk malam hari ini karena selain juga materinya juga menyenangkan, rupanya nih sudah banyak yang memahami tentang bagaimana, mungkin bahkan tidak memahami lagi tapi membagikan atau mendiseminasikan di sekolah masing-masing seperti itu ya Kak ya, dan berdasarkan pengalaman pribadi juga seperti itu. Oke, luar biasa Kak, terima kasih dari saya, tepuk tangan dan jempol yang banyak nih Kak untuk ini. Baik, terima kasih kakak-kakak. Kita lanjutkan ke kelompok terakhir yaitu kelompok 3. Silakan kelompok 3. Saya stop share dulu.
Silakan Kak, kelompok 3 bisa memaparkan hasil diskusinya. Ayo Kak Rashid. Ya Kak, bisa dibuka lo Kak MC-nya. Silakan Kak, masih nunggu Kak atau gimana? Bentar Kak Rashid tadi yang mau menyampaikan hasil diskusinya Kak untuk yang kelompok 3. Oke. Mungkin ada kendala bentar. Halo, cek. Ya, silakan Kak. Mohon maaf jaringan tadi Kak. Ya, silakan. Ya, saya mau share screen kan dulu untuk hasil diskusinya. Langsung aja nih Kak. Silakan Kak, silakan. Ya baik. Assalamualaikum. Ya selamat malam kakak-kakak sekalian. Ini adalah hasil diskusi dari kelompok 3 yang beranggotakan ada Kak Dwi Anjar Rudianto, Kak Erik Rudolpo, dan saya sendiri Kak Rashid Rida. Di sini saya akan mempresentasikan tentang berbagi referensi inspiratif penyajian tugas gerak. Yang pertama, mendapatkan perhatian dari peserta didik. Yang A, menetapkan tanda atau prosedur. Mengajak peserta didik melakukan ice breaking, menyanyikan lagu wajib nasional sebelum pembelajaran awal dimulai. Yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Yang pertama, melakukan pembelajaran berbasis proyek atau tugas kelompok, melakukan olahraga yang sudah dimodifikasi di sekitar lingkungan sekolah. Pendekatan ini meningkatkan keterampilan siswa dan membuat mereka lebih nyaman dan aktif saat melakukan gerakan olahraga seperti lari zigzag bersama teman. Yang selanjutnya, C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Guru olahraga membuat materi yang menarik, contohnya menggunakan proyektor dan bermain games. Selanjutnya, memberikan kuis-kuis kecil di sela pembelajaran. Yang selanjutnya, menggunakan peluit saat pembelajaran olahraga. Yang D, penggunaan waktu yang efisien. Yang pertama, membuat modul ajar yang singkat tetapi efisien bagi murid. Yang kedua, memberikan materi yang sesuai dengan pembelajaran hari ini, contohnya pembelajaran bola voli. Yang selanjutnya, memberikan evaluasi penilaian peserta didik. Yang nomor 2, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Untuk keterampilan yang diajarkan, kami di sini mengambil materi permainan bola besar, yaitu bola voli, dengan materi passing bawah dan passing atas. Untuk urutan pengajaran yang dilakukan, dimulai dari berdoa, mengecek kehadiran, melakukan pemanasan, ice breaking, memberikan motivasi tentang bola voli, materi passing atas dan passing bawah. Selanjutnya, guru menjelaskan materi tentang teknik passing bawah dan atas. Peserta didik mempraktikkan gerakan passing bawah dan atas. Setelah itu, melakukan penilaian dan evaluasi. Guru menyampaikan refleksi, melakukan pendinginan, dan dilanjutkan dengan penutup. Yang ketiga, isyarat clue pembelajaran. Untuk keterampilan gerakan yang diajarkan, yang pertama passing bawah bola voli, menggunakan isyarat verbal atau suara, badan agak condong ke depan, kedua kaki ditekuk, kedua tangan dikepal, pandangan tertuju kepada arah datangnya bola, siap untuk menerima bola. Untuk passing atas bola voli, menggunakan isyarat verbal, badan agak condong ke depan, posisi kaki tegak, kedua tangan diangkat ke atas,
Pandangan tertuju kepada arah datangnya bola dan siap menerima bola dan mengoper bola ke teman atau lawan. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Sekian, kurang dan lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Kembali ke moderator. Ya, terima kasih Kak Rashid. Sekian untuk pemaparan hasil dari diskusi kami kelompok 3. Untuk kakak-kakak yang lain bisa memberikan tanggapan atau masukan untuk hasil diskusi kami dari kelompok 3. Dipersilakan. Gimana kakak-kakak? Kak Randi ini biasanya. Ayo Kak Randi. Kak Robin, silakan Kak Robin. Baik, terima kasih kelompok 3 telah menyampaikan materinya. Menurut saya materinya ini sudah cukup pas seperti apa yang sering kita lakukan di materi pembelajaran. Langkah-langkahnya juga sudah seperti di modul pembelajaran. Mungkin yang terbaru di kita ini boleh minta ke atas sedikit Kak? Lagi Kak, lagi. Ya, ya ini mungkin penggunaan waktu yang efisien Kak. Mungkin kita PJOK ini sering gini aja sih Kak ya. Kelebihan jam pada saat mengajar saking asiknya mengajar dan bermain sama anak-anak, karena anak-anak kalau sudah diajak bermain jadi suka lupa waktu. Jadi alhasil kadang kita guru PJOK ini suka ini ada beberapa dari teman-teman wali kelas suka protes. Lama sekali PJOK waktunya selesai, emang ngapain aja. Mungkin penggunaan waktu yang efisien ini mungkin bisa menjadi suatu hal pembelajaran yang baru dan pengingat juga bagi saya untuk mengefisienkan waktu agar nanti mengajarnya tidak terlalu over seperti itu Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Robin atas tanggapan positifnya. Silakan untuk kakak-kakak yang lain, mungkin ada tambahan atau masukan tanggapan positif untuk hasil diskusi kami dari kelompok 3. Cukup kayaknya ya. Gimana kakak-kakak? Oke Kak Randi, ini mantap nih kalau Kak Randi ini. Ditunggu-tunggu ini. Silahkan Kak Randi. Jangan Kak, jangan. Mohon izin Kak, saya ingin bukan menanggapi sih, memberi tanggapan positif saja Kak. Boleh ke bawah sedikit Kak, mengenai tentang ini Kak. Nah, menahapkan konten ini Kak, ya, dan aspek organisasi penugasan. Nah, di sini ada urutan pengajaran yang dilakukan ini sudah luar biasa. Mengenai modul Kak lah, mungkin kawan-kawan bisa meng-screenshot apa yang sudah dicatat oleh kelompok 3. Ini yang akan kita lakukan pada saat video pembelajaran yang akan berlangsung. Ini luar biasa sekali Kak. Ini pun jadi referensi buat kami. Mungkin itu Kak, sanggahan positif dari saya Kak, luar biasa. Wah, Kak Randi ini mulai terbang ini, kayak ini. Jangan terbang kamu. Oke, terima kasih Kak Randi atas tanggapan positifnya. Ini mungkin tambah dari malam, kakak-kakak yang lain nih. tambah malam tambah seru Screenshot nih. itu Kak. Iya, tambah seru nih kayaknya Kak Fasil.
Iya, tambah malam tambah seru nih. Izin Kak, ini punya kelompok 3 nih paket lengkap berarti ini Kak. Iya, paket Kita lengkap itu belum kayaknya. ada Paket apa-apanya. lengkap. Ada ulun melihat Lebih video lengkap punya teman kelompok tuh kayak satu. gini urutan pengajarannya, Kak. Iya, betul. Silahkan kalau mau ada yang di screenshot atau mau dilanjutkan, atau tidak ada lagi. Sepertinya cukup kayaknya Kak. Mungkin ada kakak-kakak yang mau menambahkan lagi? Boleh? Oke, mungkin cukup Kak Fasil. Itu hasil dari diskusi kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf dari kelompok 3. Sekian dan terima kasih. Selamat malam Kak. Terima kasih, selamat malam dari kelompok 3. Luar biasa. Eh, saking bagusnya nih, saya jadi bingung mau nanya apa. Namun ada satu nih sebenarnya nih, boleh nih menggelitik pertanyaan saya nih. Menggelitik pemikiran saya. Boleh izin Kak ke atas sedikit? Oke. Yang oke Kak, ini Kak, membuat modul ajar yang singkat. Nah, ini ada dua variabel nih ya. Variabel pertama membuat modul ajar yang singkat. Kemudian efisien. Nah, ini Kak. Boleh dong saya minta penjelasan atau kita berbagi hal positif modul ajar yang singkat dan efisien. Seperti itu Kak. Boleh Kak? Eh, Berat ya pertanyaan Wasil ini ya. benar sekali Kak. Cukup menguras pikiran. Ulun kada betakon tadi biar menakonnya sekalinya. Langsung jereng ya matanya. Mungkin mengenai membuat modul ajar yang singkat tetapi juga efisien bagi siswa peserta didik ini, modul ajar ini kan kadang-kadang dibuat terlalu rumit Kak ya, dan kebanyakan modul ajar tidak mengarah kepada peserta didiknya seperti itu, sehingga sebenarnya kalau lebih baik menurut kami tadi kelompok 3 itu dibuat sesingkat mungkin dan seefisien mungkin sesuai dengan karakter peserta masing-masing peserta didik seperti itu Kak. Masing-masing peserta didik atau masing-masing daerah Kak? Mungkin masing-masing daerah mungkin Kak. Daerah dan disesuaikan dengan peserta didik seperti itu ya Kak ya. Oke, baik. Baik, saya garis bawahi di Ya, sini adalah bagaimana cara menggunakan atau membuat satu modul ajar yang memang kalau bisa sesingkat mungkin, sesederhana mungkin, namun efisien untuk digunakan seperti itu ya Kak ya. Jadi tidak bertele-tele, saking bertele-telenya sampai anak-anak juga kadang-kadang melihat penjelasan kita malah bukan paham, malah tambah bingung, bukan mudeng tapi malah mubeng seperti itu ya Kak ya. iya, Nah, itu benar mungkin sekali itu. Kak, seperti itu. Oke. Ini siap Kak, terima kasih banyak Kak, ini sudah luar biasa banget ini. Sampai saya perhatikan tadi, oh ternyata ada urutannya dan urutan itu diambil dari kegiatan pembelajaran. Nah, ini salah satu contoh yang eh, sangat baik sekali menurut saya. Jadi untuk pembelajaran ini bisa disampaikan, luar biasa nih kita menemukan metode pembelajaran baru dan cara yang memang bisa kita adopsi untuk di sekolah kita masing-masing. Luar biasa Kak, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Kak Fasil. Bisa stop sharing dulu Kak, Kak Rasid. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya Kak ya untuk selanjutnya. Sudah terlihat Kak? Belum Kak ini Kak.
Mungkin gangguan sinyal. Oh, ini sudah. Oke, sudah. Baik, terima kasih kakak-kakak semua. Kita sudah melaksanakan berbagai referensi penyajian tugas gerak, di mana sangat-sangat luar biasa sekali untuk kita bisa berbagi. Nah, ini pesan kuncinya Kak, bahwasanya semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten, dan mengomunikasikan isyarat atau cue, kemudian pembelajaran yang berpengaruh meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Jadi ini adalah tujuan kita, dan tadi memang ada kita bahas dan memang hampir rata-rata masuk di dalamnya. Dan yang terakhir tadi juga mengingatkan kita bahwasannya efektif dan efisien seperti itu salah satu dua kata yang memang mudah kita ucapkan, namun kadang-kadang sulit karena di banyak hal memang seperti itu adanya, karena saking asiknya tadi ya, seperti disampaikan, saking asiknya pembelajaran PJOK akhirnya lupa bahwasanya ada pelajaran-pelajaran selanjutnya seperti itu. Terima kasih banyak kakak-kakak. Baik Kak, kita lanjutkan refleksi Kak. Baik, ini ada beberapa pertanyaan. Apakah ada informasi baru yang menarik bagi Anda dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Silakan Kak, kalau boleh nih satu orang satu, jadi masing-masing bisa langsung di sini, bisa langsung di kolom chat Kak. Silakan Kak. Ada Kak? Silakan Kak. Di kolom chat masih belum ada nih. Bisa langsung Kak. Tadi ada satu pembelajaran yang disampaikan oleh kelompok 3 tuh. Ada seperti apa menurut kakak-kakak? Silakan Kak, biar waktunya tidak molor terus ini Kak, bisa satu atau dua orang. Silakan Kak, siapa yang bersedia Kak untuk menjawab ini? Silakan Kak Robin. Baik, izin Kakak Fasil, materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK untuk informasi baru yang sudah saya dapatkan dari diskusi tadi dari kelompok kami, kelompok 1, 2, dan teman-teman dari kelompok 3, bahwa dalam menyajikan tugas ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, mulai dari menarik perhatian siswa, bagaimana siswanya nanti care terhadap pelajaran yang akan kita sampaikan, bagaimana mereka nanti dapat memahami apa yang sudah kita susun dari awal, dan harapannya apa yang kita sampaikan dan apa yang kita susun nanti anak-anak dapat memahami dan mengikuti dari awal sampai akhir. Kemudian menanggapi dari berbagai macam diskusi tadi, bahwa bermacam metode bisa kita gunakan, dan juga ada beberapa hal teknik yang harus sedetail mungkin kita perhatikan sebelum kita mengajarkan suatu materi kepada peserta didik kita, agar langkah-langkahnya tidak berantakan. Kemudian penyampaian materinya juga nanti dapat berjalan sesuai apa yang kita inginkan dan apa yang kita harapkan siswanya untuk memahami materi tersebut, seperti itu Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Robin sudah memberikan satu masukan dan tanggapan yang luar biasa untuk kita bisa memahami bagaimana metode-metode atau cara belajar untuk pembelajaran PJOK itu Kak. Terima kasih Kak. Untuk selanjutnya,
Apakah ada informasi menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Berikan alasannya, Kak. Silakan, Kak. Silakan, Kak. Ada, Kak, yang ingin hal yang menarik yang ingin dipelajari lebih mendalam, Kak, dari kegiatan kita hari ini atau dari pembelajaran yang sudah kita laksanakan, Kak? Mungkin ada, Kak? Silakan yang lain. Bersuara, oi. Kak Anggun, silakan Kak Anggun. Terima kasih ke Fasil. Ini supaya lakas saja lah. Kalau dari Ulun, informasi menarik yang ingin Ulun pelajari lebih dalam lagi itu kayaknya yang tadi Kak, pembelajaran efektif dan efisien. Kita tuh tahu aja sebenarnya efektif dan efisien tuh seperti apa. Cuman kadang-kadang ya kita itu pembelajaran efektif belum tentu efisien. Kalau kita bikin efisien belum tentu efektif. Seperti itu nah Kak. Jadi mungkin menyatukan dua ini perlu pendalaman materi yang lebih dalam lagi dan tujuan Perlu kita cuma perlu banyak satu ya itu referensi ya Kak ya. referensi Perlu. dan mungkin tujuan ulun cuma satu supaya guru PJOK tidak dipandang sebelah mata lagi. Guru PJOK punya metode yang juga menarik sama dengan mapel-mapel yang lainnya seperti itu Kak. Itu aja sih Kak menurut ulun Kak. Oke, terima kasih. Sama-sama Kak, terima kasih. Betul yang disampaikan Kak Anggun tadi bahwasanya memang sulit untuk kita menyatukan efektif dan efisien. Belum tentu efektif, namun sudah pasti efisien. Begitu juga sebaliknya. Jadi memang banyak metode-metode pembelajaran yang kita perlukan untuk membuat pembelajaran PJOK itu menarik sehingga mata pelajaran PJOK ini tidak dipandang sebelah mata lagi oleh guru ataupun insan pendidikan di luar sana seperti itu ya Kak ya. Terima kasih Kak. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa menjadi insan olahragawan atau guru-guru olahraga, guru-guru PJOK yang bisa memberikan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Terima kasih Kak. Baik kakak-kakak sekalian, di sini pada akhir sesi kita hari ini, Bapak Ibu atau kakak-kakak sekalian, peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan diperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta didik untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak seperti itu. Baik kakak-kakak, di akhir pembelajaran kita saya ucapkan terima kasih. Di sini saya banyak belajar dari kakak-kakak semua bagaimana cara mengajar dan pembelajaran itu yang baik dan yang menyenangkan serta efisien dan efektif itu seperti apa. Mari sama-sama kita belajar bersama, berkembang bersama untuk mengembangkan pembelajaran PJOK dan insya Allah kita memang insan yang ditakdirkan untuk belajar sampai akhir hayat seperti itu Kak. Baik kakak-kakak, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, adakah pertanyaan Kak? Oke, tidak ada ya Kak ya. Baik, kalau tidak ada, boleh salah satu untuk memimpin doa penutup untuk kegiatan kita hari ini, malam hari ini, silakan Kak. Yo Kak Reja. Oke, baik Kak Reza, diminta Kak. Silakan Kak Reza. Mungkin Kak Robin deh.
Oke, baik. Kakak Fasil dan teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan kita pada malam hari ini, semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat kita aplikasikan nanti di tempat kita bekerja masing-masing dan juga dapat kita terapkan kepada peserta didik kita. Sebelum kita akhiri dan kita tutup, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, saya kembalikan kepada fasilitator. Baik, terima kasih Kak. Sebelum saya tutup, boleh kita berfoto bersama Kak untuk dibuka kameranya Kak, bagi yang bisa sementara. Sudah Kak? Baik. Satu gaya formal dulu Kak. Kak Lia boleh agak geser dikit Kak, biar terlihat. Iya, oke, terima kasih. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Gaya bebas Kak, boleh. Tapi mohon izin, musim politik jangan sampai ini ya Kak ya. Oke, 1, 2, 3. Baik, terima kasih kakak-kakak sekalian. Seperti biasa, kalau tadi sebenarnya mau saya buka dengan pantun, mungkin saya tutup juga dengan pantun. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kataku salah, jangan disimpan dalam hati Kak. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan dari saya. Baik, terima kasih kakak-kakak. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam. Malam, Kak.